Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ferry Amsari. Hari ini ada tamu istimewa, The Prince of South Jakarta. Nah kalau tinggal di wilayah selatan, kalau tidak pekeuh dengan beliau ini ya salah gitu ya. Oza Rangkuti. Halo Mas Ferry, gokil. Sorry kita mulai telat nih. Gak apa-apa Mas, aman. Tadi panjang sekali diskusi politik dua orang. Makasih Za hadir. Ya. Kalau dilihat kita mendatangkan Oza ini, kita pasti bicara soal setidak-tidaknya soal politik kekinian. Iyalah, saya masih ada sisi politik. Saya masih ada Pak. Orang Petrus kan. Pemberitaan misterius. Terlihat referensinya cukup old school. Cukup old school, cukup old school. Lama ya soal penembakan misterius dan lain-lain. Saya sih sebenarnya ingin mulai dengan diskusi soal Oza Rangkuti. Oke. Saya baca dan nonton. Dulu jiwa keseniannya berbeda. Oke. Band, betul. Piston gitu ya. Ya. Nah sekarang ada di dunia kesenian yang lain. Ini ada jembatannya sih ya. Anak band biasanya suka ngejokes. Bercanda ya betul. Terus kalau dilihat dari bercandaannya hari ini ada sifat rebellionnya. Iya benar mungkin. Iya ya. Iya. Dan aliran yang dipilih kurang lebih begitu juga gitu ya. Iya betul. Nah cuman apa bedanya Oza yang sekarang dan Oza yang dulu ya? Dulu ya. Mungkin dulu kan karena main drum ya Mas Fer, jadi gak terlalu mempedulikan. Iya, nggak terlalu berinteraksi dengan penonton gitu ya kan. Kalau sekarang kan di stand up kita harus ngomong langsung kepada orang di bawah gitu kan, orang di bawah panggung maksudnya. Dulu kayaknya saya yang penting ya udah gua main gak salah, ya udahlah gitu. Selesai ya. Gua main gak salah, teman-teman gua juga main gak salah, ya udah kita berarti berhasil menjalankan pekerjaan ini dengan baik gitu. Kalau di stand up? Di stand up ya tanggung jawab sendiri ya. Jadi emang agak lebih deg-degan kalau buat gue pribadi. Kalau salah sendiri ya rasakan sendiri, iya gitu. Sering gak mengalami kesalahan kalau sudah jokes politik? Kan bidasan Anda kan cukup tajam biasa saya dengar. Iya. Soft dulu sih ya Mas Fer. Dulu kan belum belajar kan, masih kayak ya itu bawaannya pengen rebel dan belum belajar tentang undang-undang dan mungkin tata krama juga ya, sehingga ya sering disomasi. Enggak sampai somasi tapi head comment dan kayak hujatan dari orang-orang yang lebih kuat dari saya lah secara fisik dan wewenang lah, mungkin gitu bisa kita katakan ya. Gitu lah kurang lebih. Tapi kan kayaknya udah kebal kalau aku lihat respon-responnya di Twitter begitu. Iya, mungkin karena itu ya, karena dulu pas pokoknya saya ingat pertama kali dihujat itu tuh langsung sama ya pihak-pihak yang berwenang tadi. Sehingga ketika sekarang musuh saya itu cewek-cewek makeup di Twitter gitu, saya rada kayak segini mah masih nggak ada masih tertanggulangi gitu. Jadi juga sempat oleh orang kuat, oleh publik luas, itu mempengaruhi enggak pilihan jokes kemudian? Dulu yang pilihannya yang penting orang merasakan kelucuan, ada yang tersinggung ya sudah. Tapi sekarang setelah sering dikritik, mungkin kalau yang orang kuat tadi itu sangat mempengaruhi sih. Itu merubah arah channel saya secara drastis ya. Mungkin kalau nggak ada orang-orang itu mungkin ya Komedi Jaksel juga sebenarnya nggak ketemu juga tuh mungkin masih ya udah main begitu aja dulu kan, ngelawan terus aja. Jadi malah membuat Oza Rangkuti jadi kreatif. Iya, karena kita emang ya sebenarnya kalau dipikir-pikir bener juga, kita harus tahu batas juga kan, gak bisa sembarangan semua orang kita kata-katain di internet gitu, nggak boleh juga. Kecuali live special. Kecuali di panggung-panggung off air kita mungkin masih sesuka hati, terutama tapi khusus kalau kita percaya sama penontonnya ya. Kayak kalau yang nonton misalkan 4.000 orang ya lo harus hati-hati juga. Iya, tapi kalau di Comedy Club 40-50 orang ya kasih lah yang kita yang sebenarnya gitu. Tapi kan kebanyakan lucu tuh Za. Iya. Nah kalau kemudian dibatasi, apakah kelucuannya juga? Iya sih. Sebenarnya kalau 3.000 orang tapi acaranya kita percaya sih, saya pribadi sih ngelos aja ya. Kayak waktu itu stand up fest yang nonton 3.000 kan festival, tapi saya pikir
ini penonton stand up Indo nih, udahlah. Mereka pasti mengerti. Mereka lah. pasti mengerti, asal jangan kayak ya gathering kantor, bukber kantor, tahu-tahu lo ngomongin tentang rezim ini, menurut saya itu mah lo yang cari gara-gara juga ya, lo yang cari gara-gara. Oke, jadi ada batasan yang sekarang menjadi salah satu perkembangan dari seorang Oza Rangkuti. Ada, iya. Kalau cerita soal Jaksel juga dibatasi atau Cerita soal Jaksel sih selama itu bukan pekerjaan sih nggak perlu dibatasi ya sebenarnya kan ya. Anak Jaksel juga nggak tahu Mengerti batas lah. dalam kehidupan sehari-hari juga. mereka punya standar yang berbeda Mereka ya. punya standar yang berbeda. Bisa dimengerti. Nah, kalau tadi soal pilihan diksi jokes ya, lalu audiensnya. Nah, sekarang ada hal yang menarik dari Oza dan teman-teman ya. Oke. Soal kemampuan membangun cakrawala politik ke audiens, ke publik dan segala macam. Itu dipilih diksinya atau kemudian ada harapan untuk mendidik publik atau ada gambaran wah ini jokes saja lah. Iya, sebenarnya sih mungkin kayaknya mungkin 100% dari kita sebenarnya pengennya ngejokes aja sih Mas. Nggak ada jauh-jauh. Nggak ada kayak pengen kayak kita didengar orang loh, kita harus merubah Indonesia nih gitu, kayak belum sampai situ kayaknya ya. Mungkin kalau yang bergabung mungkin kalau yang musisi pada akhirnya pindah ke politik mungkin kayak begitu tuh mungkin ya. Dia ingin merubah kan gitu kan. Tapi kayaknya kayak itu bukan tugas kita deh gitu loh. Ada orang-orang yang memang udah khusus di situ gitu. Dulu Mas Anang Za itu pernah begitu jadi anggota DPR ingin memperjuangkan undang-undang yang berkaitan dengan musik. Iya. Nah, sekarang kan teman-teman stand up komika juga sering menghadapi masalah dengan undang-undang. Iya. ITE kah, Betul, pencemaran nama baik dan segala macam. Nah, kalau teman-teman yang masuk ruang politik dan mereka adalah mantan komedian itu akan memperjuangkan harapan teman-teman untuk merdeka berbicara atau teman-teman tidak peduli mau mereka memperjuangkan tidak memperjuangkan ya terserah. Iya ya, apakah ada kewajiban untuk menyuarakan itu ya? Sebenarnya sih selama ini saya juga nggak pernah kepikiran, tapi semenjak ada isu yang RUU penyiaran ini sebenarnya agak kepikiran sih, kayak agak repot juga kalau kita syuting TikTok terus harus di-verify dulu ke KPI, terus kayak kalau dia nggak approve kayak, ya gue harus syuting lagi dari awal kan ibaratnya gitu kan. Jadi mungkin itu sih yang karena itu saya biar udah lama nggak bahas politik, tapi itu saya lumayan bersuara juga karena itu bisa ngaruh ke kita semua gitu ya ibaratnya kan. Tidak hanya komika kan, publik luas semua juga. Semua orang yang membuat konten kan. Kalau misalkan kita YouTube ini tahu-tahu KPI kayak Mas Ferry warna kemejanya kurang cerah nih, syuting lagi ulang ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya ibaratnya kan. Kurang Prabowo ini. Iya, apalagi saya sering pakai Irigo, pasti KPI sering nolak gitu kan. Jadi tolong ke RUU penyiaran nih dikaji ulang lah gitu. Atau minimal saya tuh pengennya kita ada perwakilan satu misalnya di situ. Misalkan nggak harus komedian tapi dia konten kreator, misalkan dia dilibatkan dalam meeting-meetingnya gitu. Misalkan orang yang cukup besar lah ya, misalnya Om Ded ada di situ gitu, atau kayak ada Denny Sumargo di situ kan, kita jadi ada orang kepercayaan gitu yang bisa kayak ya seenggaknya beliau nggak bakal membiarkan ini terjadi dengan yang merugikan kita lah, ibaratnya kayak gitu kan. Kalau Om Ded kan dekat dengan kekuasaan nih. Dekat dengan kekuasaan ya. 22 juta subscriber. Iya. Kalau beliau tidak disinggung oleh Komisi Penyiaran, tapi teman-teman kelakar yang di dalamnya ada Petrus, Panji. Kalau ditegur itu apa yang terjadi? Iya sih, apalagi apakah ada protes? Mana partner saya di Petrus di pihak yang sana lagi ya kan, agak susah tuh. Agak susah, Kalah lagi ya. Makanya dia itu ya kelakar sih mungkin agak susah. Maksudnya karena kita tanpa KPI aja viewersnya tuh berat gitu, apalagi dengan verifikasi KPI itu nggak kebayang Aji sama saya harus ngapain lagi ya di YouTube kelakar. Tapi itu dia kan, konten-konten seperti Petrus ya mungkin nggak akan bisa tayang, sehingga kayak ya pilihannya antara saya sama Aji fokus di off air atau kita banting setir jadi channel mukbang gitu kan, mau nggak mau kan.
Kebetulan Aji juga agak kurus, jadi butuh makan Jadi banyak. butuh ya? Iya, tapi kan itu bukan yang kita pengen sebenarnya gitu kan Mas. Agak sedih sebetulnya. Atau sekali-sekali dengan Aji puji dong Komisi Penyiaran. Ya itu dia agak kurang peka yang gitu-gitu. Mau nyerang-nyerang doang, nggak bisa begitu. Aji nggak bisa ya? Iya, lu kadang harus ada pujian-pujiannya juga. Aji memang terlalu rebel. Terlalu rebel. Padahal bukan anak band. Jadi ada kekhawatiran kebijakan politik ke Ada depan. untuk yang satu itu penyiaran. Nah kalau yang lebih mengkhawatirkan menurut saya ya, dan mohon direspon, kalau tidak hanya sekedar yang disiarkan yang dibatasi, tapi juga panggung-panggung Wah, teman-teman itu itu sih. dibatasi, bagaimana tuh ya? Itu Karena sih di Orde sedih. Baru kan pernah terjadi. Iya ya. Pada waktu itu sampai acara-acara di offline juga. Dihentikan. Ya kalau kayak gitu mungkin yang terjadi itu misalnya acara stand up itu misalkan tiketnya akan misalnya 3 juta gitu ya. Tapi penontonnya kita batasin 12 orang gitu. Karena sisanya dan itu harus ngumpet-ngumpet di dalam gang sempit. Mungkin begitu berkomedi nanti pada akhirnya. Susah juga kita akan bertemu Pangeran Jakarta Selatan ya. Iya. Untuk Iya sih. kemudian mengeluarkan jokes-jokes ala Jakarta Selatan dan politiknya. Tapi ada harapan nggak bahwa ini kan ada transisi kekuasaan. Iya. Sesuatu yang di era Pak Presiden Jokowi dilarang. Iya. Begitu presiden terpilih di kekuasaannya, dia mengubah sesuatu yang berbeda. Ada harapan nggak? Sesuatu yang berbeda ya. Ya merdeka aja, komika mah ngomong aja. Iya orang sih. Tujuannya bercanda. Benar, karena kan beliau juga semasa kampanye kan yang kita lihat kan ya kayak gemoy, terus kayak joget-joget gitu-gitu kan, terus kayak sorry ya, pokoknya kayak hal-hal yang santai gitu, hal-hal yang bercanda kan. Nah, yang membuat tertawa ya. Iya, membuat tertawa kan. Nah, harapan saya pribadi ya semoga itu juga yang diterapkan gitu ibaratnya. Yang akan berbeda ya. Yang akan berbeda. Tapi kalau nggak sesuai harapan gimana? Kalau nggak sesuai sih, saya mungkin dorong Aji aja ke depan. Dorong Aji ke depan terus kayak saya ngerantau ke Singapura aja mungkin. Enggak. Kalau misalkan kalau misalnya nggak sesuai, biarpun saya nggak pengen, tapi saya tetap akan ya ikut aturan dan tetap bikin konten pokoknya sampai apalah gitu, pantomim dia selama misalkan kata-kata apa menyinggung nih, ya udah kita apalah wayang atau apa juga nggak apa-apa gitu ibaratnya. Kalau dilihat perkembangan sekarang akan ada proses transisi politik dan segala macam, juga kepikiran sepertinya untuk mencoba cari teknik yang berbeda dan segala macam. Tapi sesuatu yang menurut Oza saat ini lucu, tapi potensial ke depan itu tidak dianggap lucu oleh pembuat kebijakan, apa isunya? Oh, yang akan gak lolos gitu ya. Nah, sebenarnya apa aja tuh sekarang ya terutama ya, itu bisa jadi ofensif gitu, atau bisa jadi kayak minimal kalaupun tidak melanggar hukum, itu bisa melanggar etika sosmed sehingga itu orang akan dihujat di sosmed gitu ya. Kayak misalkan kayak kemarin saya dihujat perkara ngomongin make up itu, dan itu saya masih terima karena emang itu konten yang saya bikin sendiri gitu. Nah, tapi Pras Teguh teman saya, dia ngomong di podcastnya dia, di kontennya dia nih, kayak dia bilang kayak, gue tuh kalau ngeliat cewek itu gue ngeliat mata kakinya, karena kalau mata kakinya bersih semua. Nah itu Pras ngomong gitu, dan dia nggak ngomong kayak lu kalau lihat cewek lihat mata kakinya, bukan kayak gitu, dan dia nggak bilang kayak cowok kalau ngeliat cewek itu harus mata kakinya, dia nggak bilang kayak gitu, dia bilang kayak gue kalau ngeliat cewek gue ngeliat mata kakinya. Nah itu kayak gitu, itu dihujat di Twitter Mas. Kayak apa, Pras nggak boleh ngomong tentang selera cewek dia gitu, kayak salah di mana gitu kan? Sangat private itu sebenarnya. Iya, terserah dia kan. Perasaan personal dia ya. Iya, nah mungkin kayak 10 tahun lagi kita cuman sebatas bilang kayak saya suka cewek cantik. Ya itu mungkin bisa dihujat juga gitu, kayak cewek jelek juga punya perasaan Oza, bisa kayak gitu kan? Kenapa harus cewek gitu? Anda nggak suka dengan apa gitu? Bisa-bisa aja. Atau karena teman-teman saking terkenalnya. Ya, segala hal yang katakanlah ya, yang bagi publik biasa itu tidak dipedulikan. Dipedulikan. Karena teman-teman yang ngomong itu malah dijadikan bahan ya untuk menghujat. Kan ada istilah
Iya. fans berat itu malah membenci orang yang disukai. Iya, kayak John Lennon gitu Ya, ya. dan segala macamnya itu. Mungkin sih, dan sebenarnya kan yang membahayakan tuh adalah generasi woke ini ya kan, open minded people ini kan, kayak, dan mungkin kita juga mengarah seperti ke arah US juga lama-lama ya, takutnya begitu kan, karena di sana udah lebih serem lagi. Mungkin kalau Pras ngomong kayak gitu di US mungkin dia akan lebih kenal lagi gitu. Nah takutnya kita 10 tahun lagi itu bisa menjadi Akan terjadi seperti itu ibaratnya. terlalu sensitif. Terlalu sensitif. Iya, kita mau bercanda apa? Grup band juga udah nggak bisa nyanyi apa-apa lagi nanti kan. Instrumental semua nanti, musik doang gitu kan. Sampai ke sana pemikiran Oza Rangkuti bahwa akan ada fase yang kita perlu berhati-hati karena generasi akan berubah. Iya, tapi mungkin di sini masih lebih mending ya, karena kayak gangguannya tuh masih terhadap konten dan ya performance atau komedi gitu. Karena kalau kayak di Amerika itu udah sampai kayak Fisik, ke ya. fisik dan ke real life gitu. Kayak saya kemarin ngobrol sama, pokoknya orang ini kuliah di universitas di Amerika kan. Jadi ini agak tentang LGBT dikit mas ya. Misalkan di sana ada anak SMA atau anak SMP transgender nih. Anak SMP yang tentunya belum bisa berpikir secara jernih kan. Nah, kalau itu terjadi di Indonesia, ada anak SMP pulang nih ke rumah, "Papa, saya transgender." Itu udah tempeleng kan pasti tuh anak kan kayak, "Goblok lo ngapain? Udah balikin lagi atau gimana lah." Nah, di sana kalau ini saya juga gak tahu kebenarannya ya, saya dengar kabar doang nih. Katanya sekarang kalau mereka transgender di sekolah, atau mereka transgender terus pulang ke rumah, terus bilang ke orang tuanya, "Saya transgender." Mereka bawa surat dari pemerintah bahwa orang tuanya gak boleh ngomel. Ini adalah pilihan saya pribadi. Kalau mama ngomel, mama akan dikriminalisasi dan dipenjara. Serius gitu. itu ya? Iya, lu relasi keluarga jadi relasi. Iya, lu ngobrol deh sama tahanan lain. Ketangkap kenapa? "Oh, saya mencuri," gitu. "Saya ngerampok bank." "Kamu kenapa?" "Terus kamu kenapa?" Kan gitu. Mau nggak mau kan jadi canggung juga gitu. Nggak keren betul di penjara ternyata kriminalisasi kejahatan yang dia lakukan soal itu ya. Iya, nah salah satu ketakutan terbesar saya adalah Jaksel menjadi seperti Jaksel kayak begitu. Pasti kalau misalkan terjadi di Indonesia, pasti berawal di Jaksel gitu. Semua berawal itu di Jaksel gitu. Kayak hal-hal buruk ya, terutama beberapa hal buruk. Kayak hal baik juga banyak banget mas. Tren musik yang keren-keren, fashion tuh banyak. Tapi kayak hal buruk juga di Jaksel. Orang bilang COVID itu dari Depok. Ya mereka orang Depok, tapi mereka clubbingnya di Jaksel. Mereka ketularan COVID kan. Depok karena jangan mau main menang sendiri. COVID itu dari Jaksel bukan dari Depok. Pras Teguh salah tuh. Pras Teguh salah. Dia merasa semua dari Depok. Iya, dan Depok kan udah banyak Pras, udah punya Ayu Ting Ting, udah punya Babi Ngepet. Udah lah COVID kasih lah buat kita kreditnya gitu. Apa aja contoh tren budaya muncul dari Jaksel? Mungkin musik-musik yang pada akhirnya atau fashion lebih umum mungkin ya. Fashion yang sering teman saya sastra bahas lah ya, kayak sepatu-sepatu yang kayak gimana, celana yang gimana itu dari Jaksel, bahasa ya kan. Terus kayak mozzarella itu berawal di Jaksel gitu menurut saya. Sampai sekarang mozzarella keju bukan, tapi kayak tren bahwa kayak apapun kita taruh mozzarella gitu. Kayak mungkin pertama berawal Indomie mozzarella. Mungkin berawal dari kayak burger, masih make sense nih. Emang burger kan pakai keju kan. Nah, tapi kan saya suka ditek-tekin tuh di Bekasi tuh udah ada ketoprak pakai mozzarella kan, kayaknya nggak masuk akal. Leluhur kita yang bikin ketoprak pertama kali juga tersinggung. Di alam sana juga dia apaan ini? Gitu ya kan. Tapi ada tuh di Jaksel. Ada, itu di Bekasi. Di Bekasi. Itulah udah mulai mewabah kemana-mana gitu. Jaksel adalah ikon dari negara ini. Adalah mungkin Anda percaya itu? Kalau dibilang ikon mungkin enggak ya. Karena kan kayak ikon Indonesia masih kayak ya Borobudur kayak misalkan mungkin kalau kayak lifestyle dalam gaya hidup. Lifestyle. Mungkin kalau ibarat keluarga ya, misalkan ada keluarga besar dan semua provinsi tuh sepupu gitu. Nah, mungkin Jaksel bukan yang paling sukses atau yang paling penting, tapi mungkin hanya dia sepupu yang tatoan gitu. Hanya dia yang ditindik hidungnya sama udelnya gitu. Kayaknya lebih ibaratnya seperti itu gitu. Kayak paling problematik tapi paling bikin orang kayak apaan tuh, mungkin gitulah. Oke.
Itulah Jaksel. Tapi dalam perspektif politik, Jaksel terutama kalangan mudanya memberikan nuansa beda nggak? Nah, kalau kalangan mudanya, kalau kita terutama Gen Z gitu ya misalnya ya, kayak kan saya sering dulu dapat job tuh nobar debat capres. Jadi saya yang sebenarnya mungkin nggak terlalu ngikutin politik, saya mau nggak mau jadi nonton kan. Iya. Nah itu kan macam-macam cara tuh, setiap kubu tuh punya cara yang berbeda segala macam kan. Ada yang bilangnya mau bikin ini, bikin apa segala macam. Nah tiba-tiba di TikTok nih, kalau tadi Mas Ferry bilang kalangan muda nih berarti Gen Z nih, ini nggak hanya Jaksel nih. Gen Z ditanya di kampus, pilih siapa? Pilpres misalkan kayak 01, kenapa? Mirip papa saya gitu. Terus kayak berapa 02, kenapa? Gemoy, soalnya kayak ya itu ngapain debat kemarin lama-lama itu kan? Kalau perspektifnya itu. Iya, jangan-jangan siapa yang paling banyak joget aja Gen Z pilih ternyata. Asik. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Aji ada pertolongan nih Ji. Maksudnya kalau misalkan saya jadi kubu yang kalah, saya mungkin juga kayak kita terlalu serius kayaknya kampanyenya bro gitu. Gen Z tuh nggak kuat nonton debat serius selama sejam gitu kan, karena ya udahlah di rumah orang tua debat, di TV capres debat lagi gitu, nggak capek mereka ibaratnya. Nah teman-teman stand up sebagai salah satu komunitas ya yang secara industri katakanlah punya bisnis mereka sendiri, tetapi kan mereka punya daya jangkau yang luar biasa tadi kita cerita ya dengan stand up komedian ya. Mereka mampu menyederhanakan pilihan bahasa dan segala macam dalam ruang politik. Nah ke depan apakah mungkin teman-teman stand up komedian ini akan terus dipakai sebagaimana 2024 dan 2019, tapi dengan mungkin hal yang terbarukan yaitu mendidik publik jadi lebih aware. Atau mampu memilih secara lebih cerdas. Secara lebih cerdas ya. Mungkin lebih ke apakah stand up komedian itu akan dipakai untuk bukan untuk mendukung capres tapi mendidik publik supaya lebih aware dengan politik. Iya sih ya. Kayaknya kalau saya rasa nggak bisa sih. Nggak bisa ya? Nggak bisa, tapi gini, kita perlu sosok yang kayak, kalau Mas Fer kenal Rian Faradi, pernah ketemu nggak? Presiden Gen Z di TikTok. Pokoknya dia ini. Saya pernah nonton tapi belum pernah. Iya, saya tuh di konten sering bercandain Rian. Padahal aslinya saya kenal Rian dan saya percaya someday nanti nih, lu bisa bersuara beneran Rian. Orang tuh dengerin lu. Nah, mungkin stand up comedian ini harus ada di belakangnya orang-orang seperti Rian supaya tahu gimana cara nge-reach perhatiannya aja ibaratnya. Abis itu pesan apa terserah lu deh misalnya gitu. Kayak misalnya kita pengen bilang tentang kayak coblos lah yang memang berguna untuk kebutuhan Anda misalnya gitu. Tapi yang ngomong katakanlah Dustin gitu, siapa yang mau denger ya kan ibaratnya. Atau yang ngomong misalkan Coki gitu, siapa yang mau denger dia. Nah tapi kalau Coki ada di belakangnya misalkan ya Kania Cita misalnya, yang ngomong Kania nih, tapi skripnya udah diramu bersama Coki juga. Nah itu bisa itu untuk menaikkan awareness. Tapi politik. Saya kan nonton dan jadi bagian dari acara Petrus kemarin. Iya kita kan sepanggung juga kan tuh. Tapi aku bilang itu pendidikan politik yang luar biasa. Entah kalian berbisnis atau mendidik, tapi itu cara menjelaskan politik. Betul. Secara baik. Iya. Nah, kenapa itu tidak lebih diluaskan? Ya? Nah, mungkin pertama kayaknya mungkin karena Mas Fer dan mungkin beberapa orang di sana ya Pak Budiman segala macam Om Sam itu nyampe ke situ mikirnya. Tapi kan mungkin beberapa penonton yang kayak di YouTube yang jangan disensor bang, jangan disensor, pale lu jangan disensor. Mati kita. Lu punya kenalan lawyer nggak gitu? Bukan cuma gue, kayaknya semua di sofa itu bisa ini bareng gitu kan? Saya coba pilah ya soal pendidikan apa itu peradilan itu dimulai ketika Oza dan dengan model rambut yang dikatakan seseorang. Soal pendidikan politik, kenapa saya harus jadi presiden? Yang ditampilkan oleh Ilham. Iya, kan? betul. Dan yang paling heboh itu ketika teman-teman membicarakan kenapa Caimin. Yes. Karena sensor begitu itu sensor di situ Lalu heboh sekali itu menjelaskan bagaimana dialektika politik dan itu dicandain oleh teman-teman. Nah, itu nangkap pesan-pesan moralnya bahkan. Iya, betul. Bagi saya kalau tidak disebarluaskan, ya rugi. Rugi sebenarnya. Tapi pertanyaan besarnya,
kapan siapnya generasi untuk menerima jokes? Iya sih. Katakanlah ya ilmiah begitu. Iya. Kapan kira-kira menurut Oza? Mungkin bukan masalah kapanan tapi Siapanya bener. Kayak kita cari 100 orang aja nih yang mau nih. Nah kita kasih tahu ke mereka. Karena ibaratnya memang mungkin jokes itu lebih kayak lu disuapin sampai gelek telan gitu kan. Kayak misalnya gini. Kayak misalnya anak sekolah gitu kayak pola makan itu harus dijaga ya. Karena kalau gizi kalian tidak terpenuhi, nanti pas gede kalian bisa diabetes dan itu akan susah. Itu kan bete kan, tapi kayak lu kalau makan sembarangan badan lu kayak babi mau lu. Itu langsung nangkap sebenarnya kan kayak wah anjir nah gitu sebenarnya ibaratnya. Nah tapi 5 orang akan nangkep tapi 20 akan kayak maksud Anda apa? Apakah kita seperti babi? Nah itu. Jadi kemungkinan jokes Oza dan teman-teman bakal tayang di Netflix tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Iya, karena kayak bercandaan kita pada malam itu di Petrus ya. Berarti saya mikirnya kalau saya soal make up aja disumpahin yang buruk-buruk, apalagi hal-hal malam itu muncul ke publik kan. Apalagi Aji teman saya dia nggak punya remnya. Dia satu nggak punya rem dan dia dua nggak tahu mana yang sensor mana yang kagak. Ji ini mau lu tayangin ke kalayak umum lu. Gue nggak mau manggung lagi sama lu kalau cara lu segini doang. Itu kendalanya. Padahal kalau saya lihat seperti Netflix, jokes yang tidak sekedar satir bahkan memojokkan person-person politik itu tayang begitu bebas. Iya, itu sih saya juga bingungnya kayak tadi kalau kita balik ke Amerika tadi biarpun di real life-nya separah itu malah stand up-nya kalau saya lihat kayak ih ini boleh tayang ya kayak gitu di sana ya gitu kayak ini dia nggak di cancel culture gitu ngomong kayak gini maksudnya kayak tadi Pras ngomongin mata kaki terus mereka udah bercanda tentang yang lebih serem lagi tapi kayak mungkin bedanya kayak di Amerika itu atau di luar negeri ya orang tuh udah tahu kayak kalau orang naik panggung ini orang bercanda nih gitu kayak oh dia di panggung ya dia bercanda sama kayak musisi gitu oh ya dia nyanyi kayak gini bukan berarti dia melakukan ini ibaratnya kayak Cangcuter ada lagu main serong ya bukan Tria beneran mau selingkuh bukan itu lagu doang gitu kan. Nah tapi kalau komedian di sini kayaknya ketika ada video kita lagi manggung orang tuh masih ada beberapa yang mikir kayak inilah isi hati dia yang sesungguhnya gitu padahal kagak sebenarnya gitu kita kan nyari lucunya doang gitu isi hati sesungguhnya ya ketika lo nongkrong sama gue itu isi hati gue yang sebenarnya itu kayaknya yang belum sampai di sini ya di sana. Belum sampai di sini kayak Bang Panji kan kayak yang terkenal kan kasus dia kucing kan. Kayaknya tuh netizen mikirnya kayak pasti Panji sehari-hari nginjek-nginjek kucing gitu ya nggak mungkin lah. Kayak gitu kan. Itu mungkin pembedanya ya kalau di komedi. Ada harapan bagi Oza ya apakah daya publik memahami itu akan berubah? Itu sih saya sebenarnya tinggi ya karena kayak ya contoh ke Petrus saya kan kayak performance saya 8 menit bareng Aji itu kan kita ngeramunya panjang lebar tuh. Kita berdua ngatur gimana flow-nya. Jadi saya juga sebenarnya sayang itu hanya lewat 8 menit dan ke 300 orang itu aja. Saya pengennya kalau bisa satu Indonesia ini nonton, tapi please paham gue sama temen gue ini cuma bercanda doang gitu. Iya, sebenarnya hanya itu kayaknya yang semua komedian inginkan gitu loh. Beat dimulai dengan teman Anda tertidur. Nah, iya. Itu disensor juga. Itu pasti disensor mau nggak mau karena siapa yang mau mengerti itu kan hanya orang yang di ruangan itu aja. Nah kalau misalkan kita sudah selevel di US itu bisa tayang di YouTube atau OTT dan orang tahu kayak oh ini Oza dan Aji hanya bercanda itu saya pengen banget dan saya rasa mungkin banyak juga yang merasa seperti itu ya. Kalau semua hal di Petrus kemarin disensor itu untuk apa kelakar menjual videonya karena iya sih. Lucunya hilang. Makanya itu saya tapi itu dilemanya dengan digital download emang itu Mas Fer kayak kalau orang yang datang saya percaya sama dia gitu kayak lu buang waktu lu buang duit lu untuk nonton kita. Lu nggak mungkin orang rese gitu. Lu nggak mungkin ngerekam gue diem di upload. Tapi kalau orang beli kayak saya nggak tahu netizen sejahat apa ya ada nggak ya orang yang mau ngeluarin duit 200.000 hanya untuk nyari blundernya kita gitu ya. Padahal kalau baca konstitusi pasal 28F ya, ini agak salah. Itu diperbolehkan. Jadi setiap orang
berhak kemudian mengelola informasi, ya, mengubahnya, lalu kemudian menayangkannya, mensiarkannya dalam berbagai bentuk. Dalam berbagai bentuk. Ya, jadi diperbolehkan, setiap orang berhak. Jadi reuploader itu legal sebenarnya dalam diri tentu ada hak. Hak ininya pencipta. Tapi maksudku kalau yang punya hak, lalu dia mengelolanya, mengubah bentuknya, jadi dari video menjadi siniar begitu ya. Lalu itu disebarkan, itu diperbolehkan. Berarti misalkan ada orang sebel sama Petrus nih, terus dia beli, dia download, terus dia nggak reupload tapi diceritain kayak gue habis nonton Petrus dia ngomongin ini masa itu boleh tuh ya? Boleh, tetapi tanggung jawab pidananya tidak akan ke Petrus. Oh. Jadi ada perlindungan hak juga yang dilindungi negara. Tapi benar-benar. Tapi sekali lagi kalau orang mau cari gara-gara, apa saja dia akan laporkan. Nah itu problematikanya teman-teman. Problematikanya menurut saya adalah karena teman-teman bercanda, pilihan diksinya baik, orang semua mengerti dan langsung viral. Nah, letak masalahnya di viral itu. Nah, iya benar. Orang saya yang tidak nyaman, benar. Tidak akan senang kalau permasalahan dia diketahui semua orang. Iya. Sementara kalau kami misalnya bercanda tidak lucu, tidak enak dipahami, mau disebar, orang juga tidak akan merasa terganggu karena nggak viral. Iya. Masalah make up itu viral, Za. Karena itu karena juga muncul di beranda saya dan segala macam. Orang jadi kurang ajar nih Oza nih. Dia menghina ke wanitaan saya misalnya. Iya. Tidak nyaman dengan pilihan diksinya. Itu yang membuat akhirnya dilaporkan, dipertanyakan, disomasi. Dan masalahnya itu kayak kalau misalkan secara ranah hukum, kalaupun mungkin aman ya, tapi juga kita masih akan tetap kena di non hukumnya ibaratnya kayak sosialnya. Sosialnya kan konten makeup saya nggak melanggar hukum, tapi betul, stres juga gitu. Di DM banyak orang. Di DM banyak orang, disumpahinnya. Karena kan kita pokoknya saya menemukan rumus juga gitu kayak sejahat-jahatnya kita ngejokes, head comment tuh akan muncul jauh lebih jahat dibandingin jokes kita yang pertama gitu. Iya. Kayak misalnya saya cuma bahas make up gitu kayak, bahkan saya nggak bahas make up loh, Mas Fer. Saya cuma bahas tentang tren my make up rutin. Cuma satu instastory mereka yang saya bahas kan. Tapi kayak laki-laki yang seperti ini tidak pantas berkembang biak. Kayak tolong, kenapa lu sayang banget sama lipstick lu apa gimana sih? Jauh banget gitu barriernya antara yang kita omongin dengan yang netizen omongin ibaratnya. Kayak gitu. Satu hal yang menarik dari Oza ya, selain cakrawala politik, pilihan berkesenian, berbisnis juga dengan dunia komika, betul, bisnis dengan Erigo juga. Iya. Kalau ada yang bertanya soal timnas dan, wah, saya nggak ikutan kalau yang itu. Saya ini aja nih, Erigo X. Selain berkesenian dan lain-lain itu, yang menarik adalah bagaimana membangun jejaring di komunitas. Iya. Saya lihat rutin itu mutar kemana-mana. Itu tujuannya apa ya? Itu karena saya kayak kita kan awal tuh naik karena pasti kalau ini sebagai podcaster dulu saya di pertama ya, pasti karena notice dari orang-orang yang di atas kita gitu. Saya inget banget dulu ada. Jadi tuh Mr. Popo kan, dia tuh yang punya podcast Do You See What I See. Sekarang podcastnya udah jadi film segala macam. Nah dia yang pertama kayak notice tentang podcast Kesel Aja. Waktu followers podcast Kesel Aja masih kayak 400 kalau nggak salah kurang lebih. Dan itu sangat-sangat kebantu banget secara exposure dan secara mental juga kayak ibaratnya. Dan pada waktu itu Mr. Popo peringkat 1 di Spotify. Jadi kayak, wih kalau dia aja denger podcast gue berarti ini produk oke nih. Nah semenjak saya ketemu dia barulah kayak, oh emang kita bikin konten tuh nggak bisa sendiri di rumah terus gitu. Kita harus ketemu sama orang, dapat ilmu dari sini, gitu. Kalau kita ngerasa keren sendiri di kamar segala macam, lama-lama pasti nggak ada komedinya, cuma speak up doang kan nggak seru juga gitu. Nah itu juga akan dilakukan kalau seandainya Petrus suatu waktu mau go publik gitu. Iya. Kapan rencana Petrus berikutnya? Kita sih kalau nggak salah per tahun sekali cukup ya. Sekali. Hanya berganti-ganti. Tahun ini kan belum. Tahun ini ya kita belum ngobrol tapi masih pengen mencoba
format yang baru, apa yang baru, karena kita selalu gitu yang pas di Petrus 1 tuh kita ada stand up dulu, saya stand up, Aji juga. Nah, abis itu kayak yang kemarin kan kita nggak stand up tapi kita langsung berdua, jadi masih mau menggodok-godok lagi. Itu bakal dilakukan tapi tiap tahun dan Kita akan pengen keliling memperkenalkan. Nah, keliling sih Kalau Panji kan dia gila-gila kelilingnya gila-gila dia. Keliling mungkin kayaknya kita minimal kota-kota deket dulu lah ya. Jawa dulu mungkin minimal ya. Oke. Pengen sih tour bareng sama Aji sih, saya juga pengen banget, tapi belum ada obrolan ke sana sih so far, Mas. Nah, kalau kemudian itu keliling artinya Petrus akan jauh lebih terbuka kan? Dan konsekuensinya akan siap ditanggung kan? Iya, tapi selama itu off air saya masih ayo. Aman ya? Kalau udah mulai ada kayak Mas ini ada live streaming udah nggak usah lah, Ampun nggak usah ya. lah. Tapi bakal dilakukan sebelum pilkada atau setelah pilkada? Mungkin setelah kali ya. Setelah Sengaja bisa bahas pilkada jadinya kan. Desember itu kan berarti karena pilkada Kayaknya akhir November, tahun, Desember iya. akhir tahun. Saya berharap apa gagasan seperti Petrus untuk Iya. pendidikan politik bisa berkembang, bisa. Tapi sebelum kita tutup ada harapan nih satu. Kasih beat soal Jaksel dan politik dong. Beat soal Jaksel dan politik ya, jokes ya. Yes. Tentang Jaksel dan politik itu apa ya? Oh paling saya pernah, ini tapi udah pernah saya bawain di Maple Media waktu itu kan. Ini pendek doang. Jadi Yang kayak tidak berbahaya lah. iya, jadi kayak Capres mau kampanye gimana pun ke Gen Z Jaksel tuh percuma sebenarnya. Percuma karena kayak mereka mungkin bukan nggak aware dengan politik tapi mungkin kayak lebih ke nggak ngeh gitu. Karena kayak saya ngobrol sama misalnya ini bisa buat pilkada juga. Cagup kan berarti kan. Itu mau kampanye ke siapapun percuma gitu. Karena Gen Z tuh kurang mengerti kurang ngeh tentang pilkada gitu. Kayak saya kemarin ketemu Gen Z di Senop kayak, "Bro, nih dikit lagi Desember nih," gitu kan. "Lu pilih siapa?" gitu. Dia bilang kayak, "Bang, kayaknya gue pilih ikut nyokap deh." "Enggak, bukan perceraian keluarga lu. Ini boleh nggak negara dulu nih, nggak apa-apa tentang lu," gitu waktu itu. Itu sangat politik dan Jaksel. Dan clean kan, tidak menyinggung siapa-siapa gitu. Bisa juga ada yang orang tuanya barusan cerai tiba-tiba demo Zah. Bisa sih, tapi kalau orang tua barusan cerai kayaknya nggak buka TikTok dulu ya Mas ya, fokus di rumah lah. Oza, makasih sudah hadir. Terima kasih Mas Ferry. Mudah-mudahan ini bisa juga membantu pendidikan politik warga. Amin. Dan mudah-mudahan sukses dengan Kelakar, Petrus dan lain-lainnya. Aji kapan-kapan undang juga ke sini Iya, Mas Ferry. sedang dipikirkan Aji, terutama untuk memastikan beat-beatnya tidak siap tempur lah gitu. Iya, cuman jangan dipancing suruh ngebeat kalau dia nggak ada rem dia. Makasih. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.